Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok. Ini adalah channel yang membahas tentang kegiatan atau kesibukan harian tukang rongsok ya teman-teman. Semoga channel ini bisa memberi semangat atau motivasi bagi teman-teman yang seprofesi gitulah. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas ya 5 usaha yang cocok bagi tukang rongsok. Jadi ini usaha yang bisa berjalan seiringan tanpa mengganggu kegiatan utama, yaitu ngerongsok ya teman-teman. Karena kalau kita ngerongsok itu biasanya ya nggak pasti ya teman-teman, dapatnya itu biasa banyak biasa sedikit. Jadi alangkah bagusnya kalau kita punya sampingan supaya penghasilan kita banyak pintunya lah, banyak jalurnya untuk dapat penghasilan tambahan. Jadi tidak cuma ngerongsok saja gitu, tapi usahakan usaha itu yang bisa berjalan seiringan, jadi tidak mengganggu satu sama lain, bahkan saling mendukung. Baiklah teman-teman, mari kita mulai, kita bahas satu persatu apa saja usaha yang cocok untuk tukang rongsok tanpa mengganggu kegiatan utamanya, yaitu ngerongsok. Oke, yang pertama kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah sambil menjual mainan atau aksesoris ya, pernak-pernik gitu teman-teman. Jadi mungkin sudah banyak yang mempraktekkan ini ya, sambil keliling, beli rongsok keliling sambil bawa mainan atau pernak-pernik atau aksesoris lah ya, semisal ikat rambut atau jepit rambut atau gantungan kunci, juga mainan anak-anak, mobil-mobilan atau boneka atau balon gitu. Nah, ini sangat cocok bagi tukang rongsok keliling yang terutama naik motor atau bawa pakai gerobak gitu ya teman-teman. Jadi nanti orang yang jual rongsok itu bisa ditukar atau dia membeli mainan kita itu atau aksesoris kita itu. Otomatis teman-teman kita mendapat untung 2 kali. Yang pertama untung karena kita sudah membeli rongsokannya, dan yang kedua untung karena kita sudah menjual mainan atau aksesoris yang kita bawa itu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, sangat cocok untuk keliling sambil ngerongsok itu sambil membawa mainan atau aksesoris. Nah, yang kedua teman-teman yang cocok itu adalah ngerongsok keliling sambil bawa barang pecah belah. Ini istilahnya yang terutama yang plastik ya teman-teman. Jadi nggak berat bawaannya, terus juga resikonya juga kecil lah, nggak takut pecah. Jadi kita bisa bawa semisal baskom atau ember atau pot bunga atau sendok sampah, bahkan bisa juga bawa sapu hijau atau sapu bulu gitu teman-teman. Karena dunia ngerongsok juga itu sangat identik atau sering ketemu sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya jual besi atau jual botol itu kan, kalau dia ngelihat kita bawa alat-alat pecah belah itu biasanya nanti dia juga berminat. Jadi bisa ditukar dengan rongsokannya, atau bisa juga kita beli rongsokannya terus nanti dia beli alat pecah belah kita itu. Nah, itu sama saja teman-teman, kita juga dapat untung 2 kali dari menjual alat pecah belah itu, dan untung yang kedua karena kita dapat dari membeli rongsokannya itu. Nah, itu ide usaha yang cocok buat tukang rongsok keliling ya teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi tukang servis. Maksudnya
Ini bagi yang berbakat. Kalau yang nggak berbakat nyerpis ya bisalah manggil orang yang pintar nyerpis. Maksudnya gini teman-teman, biasanya kan kita dapat misalnya mesin cuci atau dinamo air atau sepeda atau kulkas gitu kan, itu nggak semuanya total rusak teman-teman. Kalau mesin cuci misalnya biasa yang rusak cuman pengeringnya, sedangkan pencucinya nggak rusak. Terus dapat lagi yang rusak pencucinya, sementara pengeringnya nggak rusak. Itu kita tukar saja alatnya, jadi dia bisa normal kembali. Di antara 3 atau 5 mesin cuci itu biasa bisa menjadi 1 mesin cuci atau 2 mesin cuci. Sama juga dengan sepeda, misalnya sepeda ada dapat 5 biji, itu sepeda rusak semua. Tapi kalau kita tukar-tukar, bannya yang masih bisa dipakai kita tukar ke sepeda yang satunya, rantainya apanya gitu. Pokoknya 5 sepeda itu biasanya bisa jadi 1 atau 2 sepeda. Begitupun dengan dinamo air. Otomatis harga jual barang bekas yang bisa dipakai begitu teman-teman itu beda jauh dengan kalau kita timbang langsung gitu. Misalnya dinamo air, kalau kita timbang itu paling nggak sampai 100.000 teman-teman. Tapi kalau kita bisa memperbaikinya dengan menukar-nukar alatnya itu, tapi ingat ya teman-teman, ditukar-tukar saja, nggak usah beli baru. Maksudnya alatnya itu kita tukar-tukar saja, nanti dapat lagi ditukar lagi, yang mana yang minta ganti itu ditukarkan saja, supaya kita nggak pakai modal, cuma ditukar-tukar saja. Seperti dinamo air misalnya teman-teman ya, itu kalau sudah bisa dipakai, itu kita jual 150 atau 200 itu masih laku. Mesin cuci kita jual 250 atau 300 masih laku. Padahal kalau mesin cuci ditimbang itu nggak sampai 100.000 juga teman-teman. Begitu juga dengan sepeda, kalau ditimbang paling cuma dapat 60 atau 70.000, sepeda anak-anak ini maksudnya. Tapi kalau kita bisa memperbaikinya dengan cara menukar-nukar dengan sepeda yang lain, 5 sepeda bisa jadi 2 saja, itu 1 sepeda bisa dijual 300 atau 250.000. Nah itu sangat cocok juga teman-teman. Jadi terlalu sayang kalau sepeda atau alat-alat yang masih bisa diperbaiki itu langsung ditimbang. Makanya itu usaha yang sangat cocok bagi tukang rongsok yang berbakat atau yang mau pakai jasanya orang untuk menyerpis gitu. Nah itu yang ketiga ya teman-teman, rajin menyerpis lah. Oh iya, itu sudah ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman, yang keempat adalah menjual barang material. Ini terutama berhubungan dengan besi. Karena kita ngerongsok itu sering dapat besi yang masih bagus-bagus. Misalnya bongkaran rumah atau apalah, atau jembatan itu masih bagus-bagus. Misalnya besi beton itu teman-teman, bongkaran rumah ya, itu bisa kita lurus-luruskan. Atau dapat besi siku itu bisa kita tawarkan ke tukang las. Kalau besi beton ya biasa ada yang butuh untuk jembatan di rumahnya atau gimana gitulah. Ya intinya besi yang masih bagus-bagus, yang masih bisa dipakai, itu bisa kita sisihkan dan kita tawarkan atau kita jual itu dengan harga material. Jadi nggak ditimbang seperti besi-besi rongsokan lainnya. Ini juga lumayan teman-teman, karena harganya per kilo itu bisa 7.000 sampai 12.000 per kilonya kalau untuk material. Misalnya besi beton ada yang ukuran 3 meter, 2 meter, bahkan 1 meter kita bisa sisihkan. Itu sudah beda jauh kalau kita timbang langsung dengan barang rongsok yang harga rongsokan gitulah. Jadi itu cukup lumayan lah, antara 7 sampai 12.000 per kilo. Nah itu yang keempat teman-teman ya. Jadi kita bisa jual material ya, bisa dijual di rumah, bisa juga kita tawarkan ke tukang las atau ke orang yang butuh gitulah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu menjual barang copotan teman-teman. Jadi kan kita sering itu dapat mesin ya, mesin diesel kah, atau mesin motor atau mesin mobil. Intinya barang-barang seperti itu
Kalau ditimbang langsung itu ya harganya nggak ada bedanya dengan besi-besi rongsokan lain. Tapi kalau kita bisa ambil copotannya yang kira-kira masih bisa dipakai dan kita jual sebagai barang copotan, itu harganya jauh dibanding kalau kita timbang langsung, teman-teman. Misalnya copotan mobil, kita jual gardannya tersendiri, jual pernya tersendiri, jual setirnya tersendiri, kursinya tersendiri. Nah, di situ kita akan mendapatkan harga yang lebih dibanding dengan kalau semuanya serba ditimbang. Bukan cuma mobil ya teman-teman, motor juga bisa. Bahkan kompor pun bisa teman-teman. Karena kompor itu kebanyakan yang rusak kan bodinya, tapi alatnya, regulatornya maksudnya. Jadi orang biasa jual kompor itu karena kompornya rusak, tapi regulatornya masih bagus, itu sudah ditimbang. Jadi regulatornya bisa kita copot, kita jual lain. Padahal regulator itu kalau di toko yang bagus itu sampai 80.000, itu murah, masih ada yang lebih 100. Sedangkan kalau kita jual yang bekas, yang copotan itu paling 20 atau 25.000 kita sudah untung banyak, dan yang beli juga sudah lumayan daripada beli baru gitu. Nah, saya kira sudah cukup teman-teman ya, 5 ide usaha sampingan yang sangat cocok, bisa selaras seiring sejalan dengan kegiatan ngerongsok dan bisa menambah pemasukan kita. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan kalau masih punya ide-ide yang lainnya, silahkan berkomentar untuk memberi saran ide apa kira-kira yang bagus lagi bagi tukang rongsok ini. Maksudnya usaha sampingan apa yang cocok atau yang bagus dan tidak saling mengganggu dengan kerjaan ngerongsok gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.